Baper Ya nggak? Terus baper lah. kesulitannya apa? Oke, Ya baper. baper lah. Kalau nggak baper berarti ya baper lah. Kalau nggak baper berarti mengikhlaskan itu tidak mudah. Kayak menyita satu ruangan di hidup kita gitu loh. Mm-mm. Semua orang tuh pasti pernah merasakan kehilangan kan. Entah Iya, itu barang, entah itu orang, entah itu mobil, entah itu laptop, apa. Pasti pernah merasakan kehilangan. Dan jika itu benda kesayangan atau itu orang kesayangan yang hilang di hidup kita, apa yang bakal kalian lakuin? Hai girls, kalian apa kabar nih? Gimana kabarnya, sehat banget? Apa sehat aja? Semoga kalian sehat banget di rumah dan semoga tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada di mana-mana. jangan lupa ya buat eh, ikutin protokol kesehatan kalau misalnya kita lagi keluar rumah. Oke, Ari, sekarang aku bakal lanjut ke pertanyaan berikutnya soal Boleh? partner acting nih. Oke ya, soal partner Hmm. acting. Ada kesulitan nggak sih membangun chemistry ke masing-masing tokohnya, ke Agnini, ke Jennifer, dan juga ke Taskia? Ada kesulitan nggak? Kesulitan sih kalau menurut aku mungkin di awal-awal ya. Karena waktu di awal-awal kita kan belum terlalu kenal satu sama lain kan. Itu mungkin itu bisa jadi salah satu kesulitan yang bisa dibilang lumayan lama sih kita apa namanya canggungnya, sekitar ada semingguan canggungnya setelah waktu kita pertama kali ketemu terus reading semingguan, sekitar itu tuh semingguan tuh canggung tuh. Terus setelah itu untungnya acting coach maupun PH memberikan ruang bagi para pemainnya, kayak Hmm. misalkan aku dikasih waktu berdua sama Agni Nihak, aku dikasih waktu berdua sama Jennifer Koppen, aku dikasih waktu berdua sama Taskia Namia. Jadi menurut aku itu membantu banget untuk apa namanya membuat chemistry kita tuh jadi lancar dan juga asik gitu. Tapi paling canggung tuh sama siapa sih? Maksudnya di antara ketiganya. Karena kan ada yang begitu ketemu kayak langsung nyambung gitu. Tapi paling susah tuh sebenarnya sama siapa sih? Paling susah itu sebenarnya sama siapa ya? Sama Apakah sama sebenarnya Kirana? nggak ada yang paling susah sih kalau menurut aku, semuanya sama aja sih di awal-awal karena kan baru ketemu juga pasti kayak Hmm, canggung-canggung gitu loh, gitu. benar-benar. Sama-sama aja sih kalau menurut aku. Oke. Nah, terus aku tuh lihat di teaser Hmm. ada satu adegan yang mencuri perhatian kita semua. Ya, itu adegan Ya. bareng sama Taskia. Itu gimana itu ceritanya? Baper nggak tuh pas eh, take Nge-lag adegan itu? sorry, nge-lag apa? Oh, 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 maaf. Nggak kedengeran Oh suaranya. iya, ini sinyalnya jelek ya. Sinyalnya ini kayaknya kayaknya nggak itu deh. Jadi Apa namanya? gimana? Tanya tadi apa? Nggak. Jadi gimana pas beradegan romantis kali ya kita nyebutnya bareng sama Ya, Sepia. romantis. Aku jadi nyebutnya Sepia nih, bareng sama Sepia gimana? Uh, Baper Ya nggak? Terus baper lah. kesulitannya apa? Oke, Ya baper. baper lah. Kalau nggak baper berarti ya baper lah. Kalau nggak baper berarti aku nggak cocok jadi Abi. Aku nggak bisa jadi aktor kalau gitu. Karena kan main Benar. perasaan Ih, juga kalau aktor. jawabannya. Iya dong. Hah? Iya benar. Gitu. Benar-benar. Kesulitannya apa sih pas Kesulitannya kita berdua tuh nggak ada kesulitan. Kalau misalkan masalah uh, adegan kayak gitu ya. nggak ada kesulitan? Karena kesulitan sebenarnya ada sih di awal-awal, seperti yang bilang tadi canggung apa namanya segala Mm-mm. macam, tapi di awal tuh waktu di reading kita pernah bahas ini juga sama Taskia, aku sama Taskia pernah bahas ini juga, ntar gimana ya, ya udahlah kita lihat aja ntar, kata Taskia tuh ya udahlah kita di set aja lah ngobrolinnya, nggak usah di sini, nggak usah dibahas dari sini, kita let it flow aja katanya. Setelah di set ya flow aja gitu, apa namanya semuanya lancar dan juga nggak ada yang canggung, nggak ada yang back off, nggak ada yang apa, ya lancar semuanya. Lancar Dan semuanya. itu cukup menyenangkan dan juga cukup pengalaman yang baru sih untuk aku. Ya bisa dibilang itu adalah adegan yang tadi aku sebutin, adegan yang belum pernah aku lakuin di film-film sebelumnya, itu termasuk salah satunya. Tapi itu aku kepo sih, one take atau kayak
ada berkali-kali mungkin tiba-tiba ketawa atau tiba-tiba kayak lupa dialog or something gitu? Enggak lah, itu nggak mungkin one take. Kita tuh take itu spoiler lagi, jangan-jangan aku ngomong kayak gini. Kita itu Aku jadi makin take, kepo nih. pokoknya kita take sekitar 3 kali adalah. Oke. 3 kali, 2 kali. Terus pertanyaan berikutnya, kan tadi nggak ada kecanggungan ya. Nah, terus kalau misalnya ngomongin soal Abi di film ya, bukan Ari, Abi di film, dia tuh sebenarnya kayak lebih baper ke Kirana atau lebih baper ke Sevia sih sebenarnya? Untuk ini aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena kalau misalnya aku menjawab pertanyaan ini bakal spoiler filmnya, the whole movie. Jadi tidak bisa menjawab. Tapi kira-kira bakal kebagi nggak? Jadi kan kalau kayak beberapa waktu lalu ada tim ini sama tim ini. Nah, setelah generasi 90-an Melankolia ini tayang, kira-kira akan terbagi jadi tim Kirana sama tim Sevia nggak? Kalau menurut Ari sendiri, sebagai Abi ya. Kalian menentukan saja. Aku sih ngikut-ngikut aja. Kalian menentukan mana yang lebih cocok, mana yang lebih apa. Itu sih Baiklah. kalian menentukan. Nah, terus berikutnya kita sekarang ngomongin real life-nya ya, maksudnya ngomongin real life-nya Ari. Ya. Ada nggak sih kayak pengalaman menarik selama di lokasi syuting, terutama sama sang kakak? Sang kakak di sini tuh Agnini ya, maksudnya apa kalian, kan tadi dikasih waktu berdua gitu, apa pas di lokasi syuting jadi kayak nempel mulu, terus order makanan bareng-bareng, atau apa? Ada pengalaman-pengalaman menarik gitu nggak? Banyak sih pengalaman-pengalaman menarik, apa namanya, karena aku syuting tuh nggak cuma sama anak-anak, apa namanya, kayak Agni, Jennifer, terus Taskia doang. Ada juga yang seniornya, dan juga bisa dapat banyak pengalaman dari mereka-mereka, dan juga bisa belajar banyak dari mereka juga. Dan saat di lokasi itu yang paling aku kangenin adalah ketika kita ngobrol bareng bersama tanpa menggunakan handphone. Jadi ngobrol semuanya, ketawa-ketawa, terus mesen makan bareng, ngobrol sama direkturnya bareng. Dan suatu kehormatan juga buat aku untuk bisa bekerja sama Bung Ipang, Irfan Rabli, direktur film Generasi 90-an Kolia, karena dia baik banget, terus dia bisa menjadikan aku menjadi Ari Irham yang berbeda. Kalau nggak ada Bung Ipang, mungkin aku akan memerankan jadi Abi. Berarti dapat banyak banget ilmu ya dari Bung Ipang ini. Tapi apa sih yang paling diingat, kayak kan tadi bilang Ari Irham yang sekarang ini berubah gitu. Ilmu apa sih emang yang diberikan sama Bung Ipang nih buat seorang Ari Irham? Oh, mau ilmu yang mana dulu nih? Ada banyak nih soalnya, ini korelasinya ilmu yang tuh paling diinget aja kemana-mana. Ilmu yang paling diinget aja. Yang paling diinget tuh adalah apa ya? Banyak sih kalau bisa dibilang ilmu tuh, bukan maksudnya nggak bisa dibilang gitu. Karena dia tuh bercerita sambil mengajarkan. Jadi aku tuh nggak bisa ngasih tahu ilmu apa yang dia kasih. Pokoknya aku tahu dia ngasih aku ilmu, cuman aku nggak bisa menceritakan apa ilmu apa itu gitu. Ngerti nggak sih? Oke, jadi kayak ini ya, pas kalian lagi break, lagi santai, terus ngobrol santai, dan setiap obrolannya itu ada maknanya gitu ya, kurang lebih. Oke. Iya, benar. Nah, berikutnya, kalau misalnya ngomongin soal film ini gitu, sebenarnya apa sih yang pengen Abi sampaikan? Mungkin boleh Abi, boleh Ari, yang pengen disampaikan ke remaja di luaran sana tuh sebenarnya apa sih dari film ini? Film ini tuh mengajarkan kita untuk mengikhlaskan seseorang yang ada di hidup kita yang sudah hilang dari hidup kita. Jadi intinya mengikhlaskan itu tidak mudah, kayak menyita satu ruangan di hidup kita gitu loh. Semua orang tuh pasti pernah merasakan kehilangan kan, entah itu barang, entah itu orang, entah itu mobil, entah itu laptop, pasti pernah merasakan kehilangan. Dan jika itu benda kesayangan atau itu orang kesayangan yang hilang di hidup kita,
apa yang bakal kalian lakuin? Dan apa cara kalian untuk mengikhlaskan itu? Di film ini tuh mengajarkan bahwa semua orang itu mempunyai cara masing-masing untuk mengikhlaskan sesuatu. Oke. Gitu. Dan cara menerima takdir, cara mengikhlaskan seseorang itu kayak gimana ada di film ini. Buat kalian semua, jangan lupa buat nonton film Generasi 90-an Melankolia tanggal 24 Desember 2020 di seluruh bioskop serentak. Tapi jangan lupa juga nih buat ikutin protokol kesehatannya di bioskop. Jangan lupa selalu pakai masker dan jangan lupa juga untuk duduk berjarak di kursi yang sudah ditentukan.